So untuk orang baru mungkin akan rasa, Mr. Vincent, saya sampai saat ini saya belum ada jaringan yang besar, betul tak? Tapi jangan risau, jangan takut, okey? Kerana hari ini tak kira anda adalah orang baru ke orang lama, okey? Sudah join lama, okey? Tajuk ini pun akan cocok anda, okey? Mungkin saat ini saya belum ada jaringan yang besar, tapi saya rasa kalau hari ini lepas saya sharing ini, anda akan tahu bagaimana saya binakan jaringan yang besar. Okey? Okey. Sip. Okey. So, apa maksud dia? Tak ada rasa ini. Ada hubung tak? Ada connect tak? Tak connect. Sudah connect. Apa? Tolong saya. Okey. So, cara membakar jaringan. Apa maksud jaringan? Tahu tak? Network. Okay. So, ini adalah satu network business, betul tak? Ya. Okay. So, apa maksud network? Okay. Semua orang kita join Atomy satu orang saja kan? Okay. Sebagai satu consumer, betul? Ya. So, lepas saya join jadi Atomy member, okay, saya rasa Atomy produk, okay, kualiti dia murah, harga dia murah, okay. So, lepas itu saya akan recommend, saya akan introduce bagi saya biar teman-teman tahu apa itu Atomy, betul? Betul. Okay. So, apabila saya introduce teman-teman saya, dia jadi member, okay. Member itu dia pun rasa Atomy produk bagus juga, dia pun akan recommend teman-teman dia. So, satu orang recommend satu orang, satu orang recommend satu orang. So, satu dia akan jadi jaringan. Okay. So, dalam jaringan bisnes, okay, bagaimana kita kira, kita punya pendapatan atau penghasilan besar ke kecil, okay? Kita mesti lihat kita punya jaringan. So, jaringan besar maksudnya kita dapat penghasilan yang besar. Kalau jaringan kecil maksudnya kita punya penghasilan masih kecil. Setuju tak? Setuju. Tapi betul tak? Kalau saya ada 500 orang, okay? Ibu Indri pun ada 500 orang. So, kita punya penghasilan sama tak? Tak tentu. Mengapa? Kerana mungkin Ibu Indri dia 500 orang, semua orang yang sangat rajin, yang sangat positive thinking, okay? Semua yang macam setiap hari pergi sharing Atomy business, sharing Atomy product. Tapi saya punya group 500 orang, semua yang malas, semua yang negatif, semua yang tak mau pergi, okay? Hanya nak macam kadang-kadang guna sikat gigi, odol gigi sahaja, okay? Atau join member pun belum mulai belanja, betul tak? So, kita punya penghasilan sama tak? Tak sama, okay? So, itu kita panggil jaringan. Walaupun, okay, nombor yang sama, tapi kalau kita buat bisnes ini, kita bukan tengok dia punya nombor, kita nak tengok dia punya quality. Faham? Okay, saya campur sikit-sikit English, okay ya? Okey. Okay, so sebelum saya mulai hari ini biar presentasi, okay, saya nak bagikan sharingkan satu class, okay, tentang apa? Tentang diamond, okay. Di dunia ini apa? Stone, okay, yang paling mahal adalah diamond. Betul tak? Yes. Okay. Tapi kita tahu, okay, sebelum diamond jadi diamond, dia adalah apa? Batu. Bukan. Okay, bukan batu. Okay. Sebelum diamond jadi diamond, dia adalah Karbon. arang. Ya. Okay. Arang tahu? Yes. Tahu kan? Apa? Campur. Kako, ya betul, kako. Okay, faham kan? Yes. Okay, so dia adalah arang. Okay, so apa maksud berlian, diamond? Okay, jaringan yang terbakar bagaikan berlian. Okay, berlian, diamond yang tengok macam bersinar. Okay, apabila saya pakai diamond, okay, di cincin sini, biasa akan macam mana?
Kalau saya ambil keluar, orang akan, oh itu mata pun kena tajam, saya shining, betul tak? Yes. Okay? So, tak boleh juga. Right. Right. Connected. Okay. Next. Okay, go. Okay, lagi dia mempesona. Okay, so biasa orang pakai cincin ada diamond bagaimana dia buat? Okay, dia akan macam ini, betul tak? Macam ini orang tengok, oh ini diamond, wah 1 karat, 2 karat, betul tak? Macam ini orang kaya. Okay, so lagi dia biar struktur yang solid, betul tak? Kalau diamond jatuh di lantai, okay, pecah. Tak pecah kan? Kalau yang pecah itu yang tipu punya lah, palsu punya, betul tak? Okay, so dia tidak bisa dihancurkan. Okay, ini adalah diamond, berlian. Okay, so kalau kita bilang, okay, diamond, okay, sebelum dia jadi diamond, dia adalah arang, kako. Okay, so kako mungkin dia sangat senang hancur, gampang hancur, betul tak? Okay, belum lagi. Okay, so tadi saya bilang, okay, kalau kita punya grup, okay, seperti berlian, okay, apa maksud dia? Apabila kita pergi macam ODS, macam kita punya SR, Success Academy, okay, akan nampak, oh ini yang Ibu Indri punya grup, wah itu yang Ibu Aprinda punya grup, okay. Mengapa kita tahu? Mereka punya muka tak sama, tapi apabila dia keluar, dia jalan, wah semua yang sangat tengok sangat positif, okay. Mata dia ada bling-bling macam ini, okay. Semua ada tujuannya, ada impian dia, okay, yang sangat agresif. So kita panggil grup ini macam diamond, okay. Kalau saya lihat grup, okay, dia macam arang macam mana? Hitam. Ini saya translate lah. Translate dia bagi saya fotan. Fotan apa yang maksud lah? Saya pun tak tahu. Okay. Okay, ini Google Translate. Okay. So, kita tahu kako, ini kako. Okay. So next. Okay, kako dia macam mana? Dia gelap, kusam. Okay. Tidak mencolok. Okay, ada orang macam ini, pakai dulu kita pakai itu cincin ada berlian kan, tapi dia pakai itu arang di sana, ambil keluar, wah hitam ini, cantik ni, ada tak? No. Tidak kan? Macam ini arang dulu dia pun boleh jadi diamond kan? Ada orang pakai alian di tangan tak? Ada orang pakai arang di tangan tak? Tak ada kan? Okay, so kerana arang tak cantik, okay, dia gelap-gelap. So struktur dia longgar tak? Yes. Longgar. Kalau dia jatuh, pecah. Okay, so kalau kita punya grup seperti arang, apa itu macam? Okay, mungkin kadang-kadang, okay, kalau kita yang grup atau personal yang jadi arang, okay, biasa kalau datang ke seminar, acara, okay, dia akan duduk di belakang. Duduk diam-diam di sana. Macam tak mau kasih orang tahu dia datang. Ada tak? Ada. Okay, tak semangat. Betul tak? Itu seperti arang. Okay, lagi kalau di grup dia ada case-case keluar, mungkin ada masalah keluar, okay, itu grup dia akan pecah. Betul tak? So ini seperti grup, okay, grup seperti arang. Okay, so mengapa saya nak sharing, okay, tentang ini cerita arang atau berlian, okay? Kerana kita nak tahu, okay, kalau kita nak jadi, nak sukses di Atomy, okay, kita nak selesaikan grup kita, okay, yang paling penting kita nak jadi arang atau berlian? Diamond. Nak jadi berlian, betul? Okay, so next, kalau kita nak jadi berlian, okay, ini sini tulis. Apa itu jaringan yang terbakar? Next. Okay. Sebahagian besar jaringan bersemangat. Okay. Ini perkataan dia kecil-kecil sikit lah. Okay. Tapi dengan saya lah.
Oke, so yang pertama. Oke, yang itu grup dia akan jadi semangat. Apa maksud semangat? Orang yang semangat macam mana? Orang yang semangat jalan-jalan pun ada angin kan? Betul tak? Dia jalan-jalan macam sangat confidence, betul tak? Yes. Okay, so saya lihat teman-teman, halo, betul tak? Macam ini sangat positif kan? Lihat teman-teman, okay, keluarga Tommy, macam ini, hai, lama tak jumpa. Kalau anda datang ke acara, ada orang shake hand dengan anda, okay, ini semua yang orang yang positif, betul tak? Yeah. Kalau orang yang tak positif, macam ini ya, tangan di dalam pocketnya, okay, betul tak? Yeah. Okay, so ini panggil orang yang semangat. Okay, so orang semangat lah, pergi ke tandas, pergi ke kamar kecil, okay, pun akan nyanyi, betul tak? Okay, ini panggil orang yang semangat. So orang semangat dia akan antusias. Okay, so apabila pergi acara ke sharing atau media, kita ada rasa dia, orang ini luar biasa, betul tak? Okay, so kalau kita ada hadir apa-apa acara, okay, kalau kita tak mau kasih orang lihat kita seperti satu orang, okay, bisa tak kita act, okay, jadi berlian, jadi diamond, okay, so kita nak semangatkan diri sendiri, okay, walaupun kadang-kadang kita ada down sikit, okay, kita ada negatif sikit, tapi untuk jangan kasih orang tahu kita adalah orang, so kita bisa act sikit. Okay, faham kan? Paham. Faham apa itu act kan? Yeah. Okay, walaupun sehari ini mungkin saya punya mobil kena orang langgar, okay, saya sudah tahu, tapi sampai tempat yang acara, saya masih sangat semangat, betul tak? Okay, next. Okay, tidak menggena lelah dalam belajar. Okay, apa maksud dia? Okay, tidak kena dalam belajar maksudnya orang itu dia sangat suka belajar. Okay, siapa yang rasa dia suka belajar? Biasa kalau acara yang duduk paling depan, betul tak? So lain kali kita biar kerusi satu row saja. Belakang tak ada kerusi lagi. So semua yang tidak mengenal lelah dalam belajar. Okay, motivasi tinggi. Okay, lagi kalau orang yang suka belajar, okay, apa yang dia akan buat? Setiap acara dia akan sediakan kertas, pen, tulis, betul tak? Atau kita ada HP dalam ada note, okay? Ada tak acara-acara kita ada buat recording? Okay, walaupun kita punya acara kita tak boleh video kan, tapi sini sudah ada orang video. Okay, tak apa. Okay, kali ini tak ada, tak apa. Okay, so kita bisa record. Okay, lepas balik rumah kita masih bisa tengok balik, dengar balik, betul tak? Kerana kita di sini semua yang dewasa. Okay, kalau hari ini kita tak ada buat record, okay, lepas pukul jam 9 kita keluar pintu ini, okay, kita sudah lupa 80%. Betul tak? Kita sampai rumah, tidur, pagi bangun hanya 1%. Betul tak? So mungkin anda hanya tahu apa itu berlian, apa itu arang, lainnya semua sudah lupa. Kalau tidak ada catatan, okay? So ini sangat penting juga. Itu pun yang saya dalam bisnes MLM sudah ada 14 tahun. Okay? Walaupun tahun ini saya baru umur 25. Okay? Tapi sudah ada pengalaman dalam bisnes ini 14 tahun. Okay? So, dalam 14 tahun ini itu yang cara saya. Okay? Ini yang cara saya. Kerana saya bukan orang yang pintar. Okay? Saya orang biasa saja. Kita punya memory sedikit saja. Betul tak? Kalau saya tak ada catat, okay, saya memang sudah lupa. Macam topik-topik ini, okay, ini adalah pengalaman yang lama saya.
So apabila saya nak guna, okay, saya boleh ambil saya punya nota, saya boleh tengok balik, faham tak? Okay, so ini yang kedua. Ketiga, okay, sebagai orang yang semangat, okay, kita ada optimize positif, berpikir positif. Okay, apa maksud berpikir positif? Okay, semua benda dia ada positif dan negatif. Apabila saya datang ke Indonesia, banyak teman-teman Indonesia bilang dengan saya, Vincent, hey, di Malaysia, hey, Atomy sudah banyak produk. Di Indonesia kurang saja. Okay, so Malaysia, orang Malaysia bisa sukses, orang Indonesia susahlah. Betul tak? Ya, Ada teman-teman komplain macam ini dengan anda tak? pasti. Pasti. Okay. So dulu kita start mulai Atomy di Malaysia pun sama dengan Indonesia. Tapi kita masih bisa jadi Star Master, bisa jadi Royal Master. Tapi kerana Atomy Malaysia sudah 8 tahun, Atomy Indonesia baru berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Okay. So belum sampai masa itu. Okay. So sekarang Atomy Malaysia ada 150 jenis produk. Di Indonesia ada 100 jenis produk. Betul tak? Ya. Okay. Lagi, okay, biasa kita lihat siapa? Banyak Imperial Master. Imperial Master dari mana? Korea. Dari Korea. Okay, tahu tak? Apabila mereka mulai bisnes ini, ada berapa produk? Ada 2 produk saja. 2 produk saja. Okay, yang satu Hemohim. Yang kedua Six System. bukan absolute dulu. Six Okay? System. Six System. Okay, siapa pernah guna Six System? Sedikit aja kan? Ini semua orang lama. Okay? Kerana mereka sudah try Atomy lama. Sekarang Six System pun sudah tak ada kan? Sudah ubah The Fame. Okay? So waktu mereka mulai bisnes ini, baru 2 produk. Tapi mereka sukses tak? Sukses juga. So produk banyak, produk tak banyak. Okay? Itu bukan yang masalah. Okay? Ini yang kita punya pikiran. Betul tak? Kalau produk banyak, okay, kita bisa sharing. Oh, banyak produk di sini, kita market yang besar. Tapi produk tak banyak, okay, kita pun bisa sharing. Kita bisa fokus Hemohim. Kita bisa fokus vitamin C. Betul tak? So, kalau kita adalah pikiran yang negatif, kita akan rasa, sekarang masih tak enak kalau buat Atomy. Okay? Mungkin saya tunggu 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Okay? Anda bisa tunggu. Tapi kalau Anda tunggu sampai 2 tahun, 3 tahun, okay, market sudah tak ada. Kerana semua orang sudah jadi Atomy member. Betul tak? Okay? So ini adalah pikiran kita. Okay? Keempat, tujuan yang jelas. Okay? Terencana dengan baik. Okay? Apa maksud dia? Kita ada tujuan yang jelas tak? Okay? Tadi ada teman-teman bilang dengan saya, saya sudah join Atomy 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Okay? Kalau ada tujuan yang jelas, mungkin mereka tengah fight. Jadi mungkin sekarang 1 kali pairing, 2 kali pairing. Okay? Mungkin mereka, okay, sudah mulai fight kita punya SSM, Semi Sales Master. Mungkin mereka tengah fight Sales Master. Okay? Mungkin mereka tengah fight Diamond, Sharon Rose, Leaders Cup. Betul tak? Itu panggil tujuan yang jelas. Kalau teman-teman yang tak ada tujuan yang jelas, apa maksud dia? Mungkin dia datang acara hari ini. Mengapa Anda datang? Mengapa kamu datang? Tak tahu. Apa yang suruh saya datang? Okay? Setiap kali ODS, dia pergi tak pergi? Okay? Dia pergi juga. Tapi pergi sana, okay? Mengapa datang sini? Bukan setiap bulan ada ODS saya nak ikut. Itu panggil dia tidak ada tujuan yang jelas. Kerana dia pun sendiri tak tahu mengapa dia nak datang. Faham tak? Kalau saya tak ada tujuan yang jelas, okay, saya buat Atomy, kerja di Atomy, buang masa. Okay? Kerana dia pun tidak tahu apa tujuan dia. Dia nak dapat apa di Atomy. Okay? Di sini kita semua ada tujuan yang jelas kan? Kita nak ubahkan kita biar hidupan.
Okay? Tapi kalau dia tak ada tujuan sendiri, dia hanya ikut saja. Okay? Diatomi, okay? Kita tidak kira dia join atomi berapa lama. Ada yang join 1 tahun, ada yang join 3 tahun, ada yang join 6 tahun. Okay? Tapi join 6 tahun lagi sukses tak? Bukan. Okay? Ini bukan tengok masa dia. Kita tengok dia ada betul-betul fokus tak? Lagi dia ada tolong sendiri, bahkan ada rencana tak? Okay? Kalau dia ada rencana yang baik, maksudnya setiap tahun dia ada tujuan dia. 3 tahun ada tujuan dia. 5 tahun ada tujuan dia. So dalam 5 tahun, 6 tahun, mungkin dia sudah sukses di atomi. Okay? Setuju? Setuju kan? Okay, next. Okay. Kelima, berani berjanji. Okay? Berani promise. Okay? Biasa kalau kita lihat grup ini adalah diamond ke arang. Okay? Apa yang kita akan lihat? Okay? Kalau kita bilang, okay, sekarang atomi, sekarang Hemohim ada promosi kan? Oke, marilah kita sekarang kita fight Sales Master. Oke, siapa nak jadi Sales Master angkat tangan. Wih, satu saja. Siapa nak jadi Sales Master sila angkat tangan. Oke, ada yang angkat, ada yang tengok tepi. Oke, mengapa? Kerana ada yang berani berjanji, ada yang tidak berani berjanji. Faham tak? Oke? Mengapa ada orang yang berani berjanji, ada orang yang tak berani berjanji? Mengapa ada beda dia? Kerana orang yang tak berani berjanji, dia takut malu. Betul tak? Malu apa? Kalau sudah berjanji, tak jadi, malu. Faham? Betul kan? Okey? Tapi kalau dia takut, okey? Dia takut malu, okey? So dia tak berjanji, okey? Maksudnya dia sudah malu. Betul tak? Tapi kalau saya sudah berani berjanji, kalau tak jadi, tak apalah, lagi 1 bulan boleh jadi, lagi 2 bulan boleh berjadi. Betul tak? Okay? So ini yang beda dia. So kalau kita betul-betul nak buat atomi, kita harus berani berjanji. Bisa tak? Bisa tak? Maknanya sudah takut semua. Okey, betul. Okey. Di atomi kita ada trip kan? Tahun ini ada trip pergi Korea tak? Hah? Tak ada. Belum tahu lagi kan? Mungkin ada. Mungkin Okey, kerana Malaysia kita pun kena pesan ini. Okey, belum laporkan. Okey, mungkin ada. Tapi saya nak tunggu sampai ada trip pergi Korea, saya baru fight. Bukan kan? Okey, saya nak sedia dulu kan? Okey, kalau saya tak sedia apa-apa pun sampai company lapor, bulan ini kita fight pergi Korea. Saya belum sedia lagi. Betul tak? Saya tahu saya tak ada orang lagi. Saya tak boleh jadi Sales Master. Okey, so susah nak jadi. Susah nak capai pergi ke Korea. Okey, so di atomi, okey, kita harus berani berjanji. Apabila apply, okey, bilang sekarang saya nak jadi Diamond Master. Sekarang saya nak jadi Sales Master. Anda adalah calon tak? Kalau Anda tidak ada, angkat tangan. Mungkin Anda bukan calon dia. Okay? So, kita harap kita sebagai calon apply saya tak? Harap tak? Harap kan? Nak jadi calon tak? Saya fikir orang, ada orang. Okay? Mau ke tak mau? Mau kan? Mau sukses di atomi tak? Mau. Kalau saya mau sukses di atomi tapi saya tak mau jadi calon, macam mana? Dan tunggu sampai apply sudah jadi Imperial Master, saya baru angkat tangan. Apply. Jangan lupa saya baru jadi Sales Master. Bukan macam ini kan? Okay? So apabila apply sudah bilang, sekarang saya nak fight, saya ada target yang baru, saya nak jadi Imperial Master. Nak ikut tak? Ikut tak? Ikut lah. Okay. So ini yang sangat penting. Okay. So kalau di kiri ini semua saya sudah buat. Okay. Saya sudah jadi. Okay. So grup akan jadi ini.
mendapat calon yang sangat cepat. Oke, ada grup yang mendapat calon yang sangat cepat kan? Tengok SA ini. Wah, grup PST ada satu grup yang baru. Betul tak? Ada calon yang baru. Next month lagi 1 bulan. Mengapa sana ada new group lagi? Betul tak? Ini panggil calon yang cepat. Oke, omset dia tinggi. Oke, kemajuan cepat. Di grup dia kemajuan cepat. Oke, memiliki keterampilan. Oke, grup dia memecahkan masalah. Oke, lagi banyak orang potensi dalam jaringan dia. Ada tak? Setiap kali, setiap bulan, SA ini, saya ada grup member jadi speaker, presentasi, bicara di atas panggung. Ada tak? Oke, maksudnya banyak orang potensi dalam jaringan saya. Oke, orang-orang sukses muncul satu demi satu. Di bisnes ini, kita bukan hanya nak sukses sendirian. Bagaimana kita bisa bilang, grup ini ada orang ini sukses? Maksudnya, di jaringan dia ada ramai orang yang sukses. Betul tak? Kalau di grup saya ada ramai orang sudah jadi sukses, maksudnya saya jadi sukses juga. Oke? Kalau grup saya hanya saya satu orang jadi sukses. Oke? Ini grup bukan grup yang besar. Oke? Ini satu orang yang sukses saja. Oke? So next. So kita nak jadi semangat tak? Mau? Mau. Oke? Oke ya? Next. Ada mouse tak? Mouse? Tak ada mouse. Tak ada. Oke, tak apa. Next. Oke. Lagi. Oke. So, apa maksud tadi kita bilang membakarkan kita punya jaringan? Apa maksudnya bakar? Bakar dia maksudnya kita nak meningkatkan semangat grup saya, jaringan saya. Oke? Lagi. Oke? Tadi kita bilang saya nak meningkatkan semangat grup saya. Lagi satu. Oke? Kalau orang nak jadi berlian, diamond. Oke? Yang pertama, oke? Biasa kalau kita biar diamond, dapat dari mana? Yang organik. Betul tak? Biasa kita beli diamond itu dari mana? Dapat dari mana? Dari alam. Oke, dari alam. Oke, tapi sekarang punya teknologi betul-betul bisa buat arang jadi diamond. Tapi bagaimana kita bisa buat arang jadi diamond? Yang pertama, kita mesti kasih dia panas. Oke, panaskan dia. Panaskan arang itu. Oke. Lagi kita mesti kasih arang itu tekanan, ya kita semua pressure. Oke. Kita mesti tekanan. Oke, pressure. Oke. Kalau cukup panas, ada cukup pressure, arang bisa jadi diamond. Oke. So, kadang-kadang kita pun takut juga. Oke. Kita takut apa? Kita takut kalau kita bagi grup saya atau member saya sedikit pressure, tekanan, member saya akan mati. Betul tak? Iya. Betul tak? Oke? Takut kan? Tapi kalau sedikit pressure, sedikit tekanan pun tak bagi dia, dia pun mati juga. Kerana dia tidak tahu mengapa dia Tommy. Oh. Oke. So, apa maksud dia? Oke. Apa bisnes pun ada pressure juga, ada tekanan, betul tak? Tak kira dewasa ke kanak-kanak pun ada pressure juga. Di sini siapa ada kanak? Ada anak-anak, ada kan? Anak ada pergi sekolah tak? Ada homework tak? Dia ada pressure tak? Ada. Ya, ada tekanan. Oke? Ada itu panggil pemeriksa. Ada pemeriksaan. Itu panggil pemeriksaan kan? Ada tes kan? Ada tes kan, betul tak? Semua ada tes kan? Anak-anak apa ada tes kan?
Oke, ada tekanan tak? Ya. Ada juga. Oke, kalau dia ada tekanan, Anda bilang dengan ayah jangan pergi sekolah lah, tinggal di rumah main-main saja lah. Ada tak? Ada kan? Anda paksa dia lagi, mesti pergi. Betul tak? Betul. So kalau di grup saya, kita sedikit tekanan pun tak bisa kasih kita punya member. Kita suruh dia tinggal di rumah main-main saja lah. Betul tak? Okay, so di Atomy, okay, memang, okay, kalau kita betul-betul nak jadi satu leader, sebagai satu leader, kita sendiri mesti nak tahan sedikit pressure, sedikit tekanan. Faham tak? Okay, so kita mesti kasih kita sendiri masa. Okay, berapa lama saya nak sukses di Atomy? Bukan main-main, betul tak? Oke, kalau saya hanya main-main, oke lah, hari ini saya buat lah, kerana hari ini saya senang hati. Oke, saya buat Atomy. Hari kedua, hari ini tak boleh lah. Oke, susah lah hari ini. Oke, kerana itu saya punya jiran punya kucing sudah mati. So saya sangat sedih. So hari ini tak mau buat. Oke, ini suka-suka, betul tak? Tapi kalau di Atomy, kita betul-betul nak serius buat bisnes ini dah. Kita betul-betul benar-benar nak ubah kita sendiri jadi orang sampai berlian, diamond, betul tak? Siapa nak jadi diamond? Angkat tangan. Siapa nak jadi diamond? Siapa mau jadi diamond? Oh, saya punya masalah. Oke? Siapa mau jadi diamond? Oke? Semua? Oke? Anda bilang ya, bukan saya panggil ya kan? Oke, so lepas ini kita mesti nak belajar bagaimana kita bisa jadi diamond. Oke, bagaimana kita bisa bakarkan sendiri atau bakarkan kita punya jaringan. Oke, next. Oke, so di sini pun ada satu contoh. Oke, nah, ini ada campur sedikit lah, ayo tekan-tekan aja. Oke, oke. Paham tak? Tak faham kan? Tak apa. Kerana saya tak cukup masa buat translate. Okay. So kita tahu air kan? Air. Okay? Air ada 3 bentuk. Betul? Panggil bentuk, betul tak? Bentuk. Okay? So kalau air dia punya temperature, kalau dia turun sampai 0 Celsius, dia akan jadi apa? Air. Dia akan jadi ice. Okay? So kalau air jadi ice, okay, ice maksudnya dia jadi ice dia tak bisa gerak, betul tak? Okay, dia sudah jadi solid. Okay, so kalau ice ada orang bilang macam ini, Vincent, sekarang grup saya sudah jadi ice, semua orang tidak ada gerak, betul tak? Kita cakap, kita bilang dengan dia, besok ada acara, ada ODS, tak mau. Mengapa nak pergi? Okay? Kita bilang, sekarang ada promosi hebohin. Oh, okey loh. ada begitulah. Okay? Tak ada rasa. Okay? Tak ada sangat semangat. Okay? Kerana dia sudah jadi ice. Okay? Tapi kalau Anda dia group, okay, seperti ice. Okay? Jangan komplain. Okay? Komplain, faham kan? Apa? Mengeluh. Komplain. Komplain. Ya, komplain. Faham lah? Okay, komplain lah. Okay? Kalau Anda dia group, okay, seperti ice. Okay? Jangan komplain. Okay? Kerana hari ini kita akan lepas hari ini punya presentasi, okay, kita akan ajar Anda bagaimana pergi bakar grup yang sudah jadi ice. Okay? Kalau ice kita tambah dia punya temperature, bagi dia panas sampai 100 Celsius. Apa yang dia akan jadi? Dah buat tripod. Cair. Bukan wap ya, wap betul kan? Jadi steam. Betul tak? Okay? So di dunia ini yang kereta api yang pertama dia adalah dari steam power. Betul tak? So steam maksudnya dia akan jadi power. Okay? Kalau kita panaskan grup kita,
kita pun bisa jadi steam power. Paham? Okay, so next. Next. Okay, so membakar berarti membuat orang menjadi lebih agresif. Okay, itu saja. Okay, so membakar biasa kita bisa bilang di dalam network marketing. Okay, biasa kalau anda dengar, marilah kita bakarkan grup kita bakarkan jaringan kita. Apa maksud dia bakar? Bakar maksud dia bagi grup saya menjadi lebih agresif. Okay, next. Okay, next lagi. Okay, so di sini kalau kita punya grup, hindari dalam perkataan yang maksudnya kadang-kadang kita punya grup, kalau kita kena ini 5, elemen, maksudnya grup kita dari dulu mungkin dia adalah grup yang berlian, diamond group, dia pun akan jadi arang. Kalau kita di grup kita ada yang negatif, ada yang mengeluh, komplain, ada yang keluhan, ada tidak ada partisipasi, kalau ada event, ada acara, tak mau ikut, isolasi sektor independen, maksudnya dia grup sendiri, dia grup sekali, jangan campur-campur, kalau kita punya grup ada 5, problem ini, masalah ini, grup kita, walaupun saat ini dia adalah berlian, dia adalah diamond, dia pun akan jadi arang juga. Next. So kalau kita punya grup ada begitu, bagaimana kita nak ubah dia? Kalau kita nak ubah, kita nak tolong downline kita, pelajari cara dia. Tolong dia dapat cara bagaimana buat atomi. Kadang-kadang bukan downline tak mau buat atomi, bukan jaringan kita, calon kita, dia tak mau buat atomi, kerana dia tidak tahu bagaimana buat atomi. Kita tak ada kasih dia cara, so kalau kita tak ada kasih dia cara, kita hanya semangat, nampaklah atomi bagus, tapi dia tak buat apa, dia tak tahu macam mana buat. Next. Kuasai keterampilannya. Next. Ada 5. So kita nak tolong dia lihat harapan. Kerana di depan dia semua masalah. Dia tak lihat hadapan. Dia pun tak dapat lihat harapan. Bukan hadapan lah. Kita nak tolong dia percaya diri, kesuksesan di depan mata. Ini adalah cara untuk menggobarkan jaringan kita. So tadi kita bilang, kadang-kadang kita dapat banyak teman-teman atau calon-calon yang potensi. Ada ramai leader mereka join atomi, yang sangat agresif, yang sangat semangat, tapi kadang-kadang yang calon-calon yang ini potensi, kerana dia join bawa grup yang tak agresif. Mungkin upline dia sendiri yang tak agresif, upline dia suka-suka apa? Komplain itu apa tadi ya? Mengeluh. Upline suka komplain, banyak negatif, setiap kali komplain, sekarang atomi tak boleh buat lah, kerana di Shopee pun ada jual atomi, betul tak? Mungkin downline dia agresif, dia sangat semangat, tapi upline dia selalu komplain. Lagi apa? Setiap kali, mungkin yang downline ini sangat agresif kan? Dia setiap hari dia pergi luar, dia sharing dengan orang, dia sangat excited, betul tak? Pergi sharing atomi.
Oke, tapi kadang-kadang downline dia atau consumer dia ada masalah. Oke, ada pertanyaan. Oke, so dia tanya balik, dia punya upline. Upline, tadi saya sharing Tommy dia hebohin dengan downline saya, dengan consumer saya. Dia ada banyak soalan dan tanya saya. Saya tak tahu macam mana jawab. Oke, so dia tanya upline dia, bagaimana upline dia jawab? Ayo, ini saya sudah bagi tahu banyak kali. Mengapa tak tahu? Hah? Mengapa setiap kali ada banyak soalan? Betul tak? Hah? Itu orang yang agresif, dia akan tanya sendiri. Hah? Mengapa saya ada soalan? Bukan saya ada soalan, consumer ada soalan. Betul tak? So, kalau sebagai satu leader, okay, kita tak bisa jaga, okay, kita punya perkataan. Atau kita tak bisa jaga kita sendiri punya tindakan. Apa yang kita bilang, apa yang kita umum, okay, mungkin akan bunuhkan kita punya downline. Betul tak? Downline dia sangat agresif, tapi upline dia macam ini bilang umum-umum dengan dia sendiri, downline pun sudah mati. Saya bisa cuba 1 kali, saya bisa cuba 2 kali, saya bisa cuba 3 kali, keempat kali tak perlu cuba lagi, kerana downline itu sudah tak ada lagi. Betul tak? Okay? So, sebagai satu upline, kita mesti responsible, okay? Bertanggung jawab, okay? Untuk downline kita. Kadang-kadang kita pun ada positif, kadang-kadang kita pun ada negatif. Betul tak? Tapi kita tak bisa tunjukkan benda yang negatif. Kalau sedikit negatif di grup kita, dia akan bunuhkan semua downline di bawah. Oke, ini yang sangat sensitif. Oke, grup-grup yang kita ada, jaringan yang kita ada, adalah kita punya apa? Adalah kita punya aset. Setuju tak? Kalau buat lainnya bisnes ada stok. Oke, kalau ada bisnes, kalau saya yang jual rumah, oke, rumah yang saya punya aset. Betul tak? Oke. Tapi kalau di Atomy, aset kita adalah apa? Adalah jaringan. Oke. Kalau hari ini Anda tak senang, oke, Anda sangat marah, oke, balik rumah, pakai rumah Anda lah. Ada tak? Ada orang apa begitu tak? Oh, hari ini saya sangat down, balik rumah ambil api bakar rumah saya. Tak ada kan? Tapi mengapa kita bakarkan kita punya sendiri punya grup? Mengapa kita bunuhkan kita punya anak-anak? Okay? So, kalau grup, okay, kalau jaringan, dia seperti aset kita. Okay? Kalau Anda punya rumah, okay, Anda akan jaga kebersihan dia, kasih dia cantik-cantik, renovate lagi, betul tak? So, kita ada buat begitu dengan grup kita tak? Dengan jaringan kita tak? Supaya grup kita jadi cantik. Jadi diamond. Okay? Next. Okay. So, ini siapa? Anthony Robbins. Okay. Dia bilang apa? Orang-orang tidak malas. Okay? Tak ada orang akan jadi malas. Okay? Hanya saja tujuan sebagian orang terlalu lemah. Okay? Untuk menginspirasi semangat juang mereka untuk mencapai yang terbaik. Nama dia belum keluar. Anthony Robbins. Okay? So dia maksud dia di dunia ini tak ada orang malas. Okay? Hanya orang tu dia tak ada tujuan dia. Okay? Tak ada impian dia. So kalau kita boleh tolong dia cari balik impian dia, tujuan dia, dia sendiri pun sudah jadi panas. Okay? Dia sendiri pun akan jadi agresif, semangat. Okay? Kadang-kadang kalau kita buat review dengan grup kita, okay? Mungkin di grup kita ada teman-teman dulu join Atomy yang sangat semangat. Okay? Tapi mungkin sudah kerja di Atomy 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Okay? Mungkin dia sudah slow down. Okay?
Mengapa? Kalau untuk leader-leader yang sudah slow down atau kita sendiri yang sudah slow down, okay, marilah kita nak check balik, okay, balik, okay. Kita nak tengok balik apa tujuan kita join Atomy. Mengapa kita nak join Atomy? Semua orang ada sendiri punya alasan, betul tak? Ada orang yang nak macam bagi kehidupan yang lagi baik, nak ubah kehidupan dia, betul tak? Macam kita biar Ibu Rina tadi, okay? Dia nak sini, okay. Dia nak ubah kehidupan dia, okay? Keluarga dia, betul tak? Dia nak kasih keluarga dia lagi kehidupan yang baik, okay? Ada orang sangat rajin nak buat Atomy, mungkin pagi ada kerja, tapi malam nak buat Atomy lagi kerana, okay, dia nak kasih ibu bapa dia lagi baik. Ada bagi anak dia yang lagi baik, okay? Ada orang yang buat Atomy kerana nak bayar hutang dia, betul tak? So semua orang ada alasan sendiri. So kalau kita ada rasa sendiri sudah down, okay, marilah kita nak tengok balik mengapa kita nak buat Atomy. Okay, dulu apabila kita ketemu Atomy, saya nak buat kerana saya rasa di Atomy market ini sangat besar. Di Atomy kita jual apa? Kita bukan jual barang-barang yang mahal, tapi kita jual produk-produk semua yang harga yang murah, okay, kualiti yang murah, okay. So banyak orang kaya dia pun buat Atomy juga. Mengapa? Kerana dia tahu di Atomy